Mungkin teman-teman pada bingung ya, adik-adik pada bingung. Kenapa saya harus kuliah di China? Kenapa saya diajak kuliah ke China, ke Taiwan? Kenapa nggak kuliah ke lokal ya? Kenapa? Ya, mungkin saya bisa infokan ya. Kenapa? Why? Karena kalau kita kuliah ke luar negeri, kita akan menambah banyak sekali ya. Tidak hanya ilmu, menambah banyak sekali apa aja? Wawasan kita, wawasan internasional, wawasan kota maju, wawasan negara maju. Itu yang ditanya, why saya harus ke luar negeri? Wawasan itu saja sudah bisa membuat kita maju beberapa langkah daripada kita kuliah di lokal. Itu salah satu. Kedua, tanya lagi, why? Kita akan ketemu dengan begitu banyak relasi-relasi baru dari berbagai negara. Kita sudah tahu sekarang kita butuh banyak relasi internasional karena dunia ini akan jadi satu. Contohnya di Eropa aja seluruh sudah jadi satu. Nah, nggak lama lagi di Asia akan menjadi satu. Ya, nah dengan begitu gampang mungkin kita udah bisa bekerja di Thailand, masuk aja seenaknya kita, terus kita di sana lamar kerja dengan seenak kita, orang asing masuk ke Indonesia kerja seenak dia. Itu yang namanya sudah menjadi satu negara ya. Negara dengan namanya sudah tidak ada dinding pembatas lagi seperti yang terjadi di Eropa ya. Nah, itu akan terjadi. Jadi dengan kita mempunyai relasi yang banyak, ini akan membuat kita kemana saja kita bisa mempunyai teman, mungkin teman bisnis, entahlah kita pulang ke negara kita bisa berbisnis dengan mereka. Semua bisa terjadi dengan relasi. Kalau Anda berkuliah di lokal, mungkin teman-teman kita cuma ada dari daerah-daerah. Ya, contohnya saya orang kota Surabaya, terus saya kuliah tetap di Surabaya. Saya tidak akan menambah saya punya wawasan dan tidak akan menambah saya punya relasi. Kalaupun ada relasi semua dari daerah. Maaf, dari daerah berarti masih di bawah standar saya, orang kota. Nah, apa yang saya dapat? Tidak dapat. Yang dapat itu orang-orang daerah ke Surabaya, dia mendapat namanya wawasan kota Surabaya. Nah, kami sendiri tidak mendapat apa-apa. Jadi ini yang sangat penting adalah wawasan dan relasi. Ya, relasi internasional. Nanti kita akan ketemu dari negara A, negara B, negara C. Ini yang dibutuhkan. Apalagi yang dibutuhkan selanjutnya? Why saya kuliah ke China? Ada lagi. Contohnya apa? Bahasa asing. Ya, sudah punya relasi internasional. Kalau cuma apa AO ya, juga nggak bisa apa-apa. Mau bisnis, katanya mau jadi orang sukses, katanya mau bekerja di perusahaan yang luar biasa, tetapi tidak menguasai bahasa asing. Bagaimana caranya? Dengan Anda berkuliah ke China, khususnya ke China, Anda akan menguasai dua bahasa sekaligus, bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Karena kalau saya masuk bahasa Inggris, saya bisa komunikasi sehari-hari bahasa Mandarin. Karena di sana juga pelajaran Mandarin. Udah sampai di negaranya, kalau nggak bisa bahasa Mandarin, namanya piye caranya ya. Terus kedua, orang-orang asing di sana begitu banyak ya. Antar mahasiswa kita bisa memakai bahasa Inggris. Jadi Inggris kita walaupun kurang bagus, tapi kita sangat pede untuk komunikasi. Inggris itu tidak ada standar. Jadi jangan Anda ngomong bahwa Inggris itu standarnya Amerika atau Inggris dari negara Inggris. No, Inggris itu nggak ada standar. Inggris itu bahasa dunia, bahasa internasional. Setiap negara punya standar berbeda-beda. Contohnya orang Singapura. Orang Singapura Inggrisnya jelek. Tapi kenapa nggak ada orang Amerika komplain orang Singapura Inggrisnya jelek, jangan belajar di sana dan bla bla bla? Tidak ada. Ya, jadi Anda akan mendapat Inggris dan Mandarin. Ini dua bahasa dunia ya. Bukan bahasa internasional lagi, bahasa dunia. Bahasa Inggris menguasai seluruh dunia, bahasa Mandarin menguasai setengah dunia. Ya, terus apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia menguasai bahasa Indonesia, menguasai setengah Asia Tenggara. Kita menguasai 3 bahasa luar biasa. Siapa yang bisa ngelawan kita lagi? Ya, ini bahasa. Terakhir, kerja. Ya, saya sekarang tanya sama adik-adik sekalian, kalau sewaktu adik menjadi seorang bos, ingin mencari tenaga kerja, ya tenaga kerja admin, ya di situ ngelamar ijazah macam-macam, ada yang dari desa, ada yang dari daerah, ada yang dari provinsi, ada yang dari ibu kota. Nah, begitu banyak ijazah. Terus ada lagi ijazah yang
dari luar negeri. Contohnya ada yang ijazah dari Malaysia, ijazah dari Singapura, ataupun dari China, Jepang. Menurut Anda, kalau Anda yang ngelamar itu 300 orang, Anda mau pilih ya 20 orang interview, Anda akan panggil ijazah yang mana aja. Jadi sebenarnya ijazah luar negeri itu ya, dia berpotensi lebih gampang dipanggil. Ya, bisa kerja nggak bisa kerja itu urusan nomor 2. Karena masalah kerja nggak bisa kerja, dia interview. Kalau interview Anda nggak bisa, mau sekolah di ujung dunia pun tidak ada gunanya. Jadi, tapi Anda sudah menang satu langkah di ijazahnya. Ya, pasti kita akan manggil ijazah-ijazah yang luar biasa, yang keren-keren. Ijazah yang kita ketahui. Dan paling pasti kamu akan panggil yang mempunyai ijazah dari luar negeri. Di interview dulu. Apalagi kalau bayarnya sama, tapi ijazahnya dari luar negeri, lebih untung perusahaannya. Jadi bahasa kasarnya ya, kita tetap lebih bersaing tamatan luar negeri dari segala sisi, dari segala wawasan. Bahasa asing kita lebih melebihi ya. Dari cara berpikir kita akan berbeda dengan yang kuliah di lokal ya. Di lokal cuma modal internet aja sudah bisa ngomong satu dunia. Ini kamu tidak, kamu sudah pergi di dunia lain, di negara lain. Jadi bukan cuma modal ngomong-ngomong tok, modal Google aja sudah bangganya minta ampun. Ya itu bangga, namanya bangga konyol alias malu ya.